Halo, saya Afwin. Saya adalah pengajar BIPA Kemdikbud dan Duta Bahasa Negara. Kali ini saya akan membahas tentang rancangan umum penyelenggaraan BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Karena sebenarnya ada banyak sekali lembaga yang ingin menyelenggarakan program BIPA tapi bingung dari mana gitu ya. Sementara ini penyelenggara BIPA yang sudah ada biasanya ada di universitas, di sekolah. Di universitas dan di sekolah ini ada di Indonesia dan di luar negeri ada banyak. Kemudian juga ada di KBRI dan KJRI di luar negeri ya, perwakilan Indonesia di luar negeri begitu. Ada juga yang di kursusan, ada juga berupa komunitas. Jadi bermacam-macam penyelenggara BIPA. Namun sebenarnya ada banyak loh lembaga yang ingin menyelenggarakan program BIPA tapi masih bingung mau mulai dari mana gitu. Jadi saya akan menjelaskan rancangan umum ya atau desain umum yang bisa diaplikasikan. Apa saja yang harus dilakukan oleh calon penyelenggara BIPA adalah yang pertama, membentuk tim pengelola BIPA. Dan yang kedua, membentuk tim pengajar BIPA. Hanya 2 kok, tidak banyak. Oke, saya akan membahas satu persatu tentang 2 hal ini ya. Pertama, dalam membentuk tim pengelola BIPA itu minimal ada 4 bagian ini. Pertama adalah ketua BIPA yang bertanggung jawab untuk menyukseskan penyelenggaraan BIPA itu. Kemudian yang kedua, sekretaris yang bertanggung jawab atas korespondensi atau dokumen-dokumen terkait penyelenggaraan BIPA. Karena dalam menyelenggarakan BIPA itu ada banyak dokumen yang harus disiapkan. Tapi bedanya begini, kalau menyelenggarakan BIPA daring atau online, mungkin tidak banyak dokumen yang dibutuhkan ya. Karena pembelajar tetap di tempatnya, pengajarnya juga tetap di tempat, kita hanya butuh internet dan sistem yang baik begitu. Tapi kalau menyelenggarakan BIPA secara luring atau offline itu butuh banyak dokumen. Misalnya dokumen untuk visa, KITA, surat izin tinggal, surat rekomendasi, dan lainnya. Begitu. Kemudian ketiga adalah bendahara. Bendahara ini bertanggung jawab atas lalu lalang dana. Karena dalam penyelenggaraan BIPA juga mobilitas dana ini cukup tinggi. Apalagi kalau BIPA luring ya, BIPA offline yang mengharuskan pembelajar terbang dari negaranya dan tiba ke Indonesia, begitu. Misalnya dana untuk transportasi, tiket pesawat misal, dana untuk tempat tinggal, dana untuk harian atau bulanan, dana untuk pembuatan visa, KITAS, dan lain-lain, begitu. Yang keempat, terakhir, ini adalah bagian operasional dan dokumentasi. Ini bertanggung jawab atas operasional pembelajaran BIPA. Misalnya menyiapkan apapun tentang pembelajaran BIPA, menentukan pembagian level BIPA misalnya dengan melakukan placement test, kemudian membuat kegiatan kebipaan, publikasi dalam rangka menjaring pembelajar BIPA, publikasi setiap kegiatan BIPA yang diselenggarakan, dan lainnya. Begitu. Jadi minimal dalam pengelola BIPA itu ada 4 bagian ini ya. Boleh ditambahkan sesuai selera. Kemudian penjelasan yang kedua adalah tentang pembentukan tim pengajar BIPA. Nah, kenapa ini perlu? Karena mengajar BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing itu tidak sama dengan mengajar bahasa Indonesia seperti biasanya ya. Bahkan orang Indonesia yang bisa berbahasa asing itu belum tentu mereka bisa menjadi pengajar BIPA yang baik dan benar. Oleh karena itu dibutuhkan adanya pelatihan pengajaran BIPA atau pembekalan untuk pengajar BIPA begitu ya. Nah, pelatihan pengajaran BIPA ini narasumbernya bisa jadi dari pakar BIPA, bisa juga dari pengajar BIPA Kemdikbud karena mereka sudah mendapatkan pembekalan dari Kemdikbud. Kebanyakan dari mereka juga sudah memiliki jam terbang yang lumayan. Dan itu adalah indikator yang cukup bagus untuk dijadikan sebagai pemateri dalam pelatihan pengajaran BIPA begitu. Kemudian tim pengajar
dan tim pengelola BIPA ini berkolaborasi untuk membuat rancangan pembelajaran BIPA. Nah, rancangan itu bisa berupa silabus, bisa berupa penentuan capaian, mata kuliah atau mata pelajaran, bahan ajar yang akan digunakan itu apa, karena bahan ajar BIPA juga sudah lumayan banyak sekarang, dan pembagian tugas sesuai dengan rancangan pembelajaran BIPA. Nah, pembuatan rancangan pembelajaran BIPA ini saran saya minimal 1 tahun. Itu sudah ideal sekali ya. Atau kalau mau menawar, minimal sekali adalah 1 semester. Kenapa rancangan pembelajaran BIPA ini penting sekali? Karena rancangan itulah yang membuktikan bahwa Bapak Ibu penyelenggara BIPA itu benar-benar siap dan benar-benar matang begitu. Jadi itu perlu dipertimbangkan juga. Nah, cara paling cepat untuk menyukseskan penyelenggaraan program BIPA adalah dengan cara pemberian beasiswa BIPA. Sementara ini, misalnya Bapak Ibu berasal dari suatu lembaga atau katakanlah dari kampus begitu, yang ingin sekali menyelenggarakan program BIPA dan sampai sekarang belum ada misal, maka saya pikir cara paling cepat adalah dengan memberi beasiswa BIPA. Namun, ini jelas membutuhkan dana yang lumayan besar ya. Nah, cara untuk memberikan beasiswa BIPA itu bagaimana? Saya akan bahas lebih detail. Pertama, harus ada kesepakatan antara pengelola BIPA dan pemimpin. Kalau misal di universitas berarti dengan rektor dan jajarannya begitu. Nanti bisa mengeluarkan SK. Atau kalau misal di suatu yayasan ya dengan kepala yayasan misal, pokoknya antara penyelenggara BIPA dan pemimpin harus memiliki kesepakatan bersama untuk pembuatan beasiswa BIPA ini. Jika sudah ada kesepakatan bersama, maka urusan dana atau untuk mencairkan dana itu juga akan lebih mudah saya pikir. Dan kalau berbicara tentang dana, ini saya tidak bisa berbicara detail karena setiap alur pendanaan itu berbeda-beda dari setiap instansi. Jadi itu bergantung lembaga Bapak Ibu sekalian. Kemudian melakukan rapat internal ini antara pengelola BIPA dan pemimpin beserta jajarannya untuk merumuskan satu formula beasiswa. Karena ketika kita membuat beasiswa BIPA itu ada banyak hal yang harus kita catat secara detail ya. Misalnya, beasiswa BIPA ini apakah berupa beasiswa daring atau luring? Kalau beasiswa daring, ini sepertinya lebih mudah dan tidak perlu banyak biaya karena hanya butuh sistem yang baik dan butuh dana sedikit mungkin untuk pengajar BIPA atau pengelola BIPA. Sedangkan kalau beasiswa BIPA luring ini membutuhkan dana yang lebih besar jelas, dan itu pun harus detail ya, beasiswanya itu penuh atau beasiswa tidak penuh. Jadi misal beasiswanya itu mulai dari pembuatan visa, tiket pesawat, kita, tempat tinggal, atau apakah ada uang harian atau bulanan, itu harus detail di awal sehingga nanti sistemnya berjalan dengan baik begitu. Selanjutnya, jika sudah ada kesepakatan dan sudah ada formula beasiswa BIPA yang akan diberikan, tugas selanjutnya adalah mempublikasikan informasi beasiswa ini. Bisa jadi dengan cara mengunggah di sosial media lembaga Bapak Ibu atau mengunggah di laman website, dan juga bisa jadi menyebarkan informasi beasiswa ini ke KBRI atau KJRI di luar negeri, karena memang pasarnya adalah pembelajar BIPA dari luar negeri ya kan. Apa itu KBRI dan KJRI? KBRI adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, KJRI Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan ini ada banyak sekali di negara manapun, jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian jika publikasi itu sudah dilakukan secara maksimal, maka selanjutnya adalah pengelola BIPA dan pengajar BIPA harus sudah bersiap diri untuk menyelenggarakan program BIPA secara nyata. Begitu. Nah, ini adalah cara paling cepat
untuk menyukseskan penyelenggaraan BIPA. Mungkin ini untuk di awal, barangkali di tahun pertama memberikan beasiswa dulu, baru tahun-tahun berikutnya tidak memberikan beasiswa, tapi paling tidak sudah ada penyelenggaraan BIPA di lembaga Bapak Ibu begitu. Tapi kalau misal di lembaga Bapak Ibu belum ada dana yang cukup besar untuk memberikan beasiswa, ya itu bisa dengan cara yang lain begitu. Jadi ini adalah gambaran umum saja. Nah, itulah pembahasan desain umum penyelenggaraan BIPA yang bisa Bapak Ibu terapkan dan mungkin bisa diubah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, sesuai dengan keadaan nyata di lembaga Bapak Ibu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti video sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.